Halo, apa contohnya? Halo? Konjugasi termasuk Konjugasi. Konjugasi itu apa ya? Apa itu konjugasi? Hmm? Masih pada tingkatan sel ya? Dia mengalami konjugasi, dia mengalami perkembangbiakan ya tanpa dengan perkawinan, dia hanya melakukan pemisahan saja. Itu adalah salah satu apa namanya bentuk ya, bentuk reproduksi aseksual. Nah sekarang kalau yang lebih detailnya tentang contoh transduksi, apa contohnya? Yang mungkin Anda bisa lihat dalam proses tubuh ya. Rahma Khairunisa di sini ya. Halo? Ada Rahma Khairunisa nggak? Halo? Karena di sini ya disampaikan nih Rahma Khairunisa, pastikan Anda mengenal orang ini. Orang ini tidak login dengan akun Google. Dia bisa saja bukan orang yang Anda kenal. Nah, Ibu ingin tanya dulu, Rahma Khairunisa mahasiswa fisio ini BA bukan? iya Ibu. Oke. Kenapa dia tidak login dengan akun Google nih sampai ada ya? Oke, baik ya. Nah, jadi sekarang kita langsung saja mulai ya. Jadi transduksi itu adalah pemindahan ya. Pemindahan artinya kita namanya juga transduksi hantaran ya, hantaran sinyal pada tingkat sel. Jadi antara satu ya mekanisme dengan mekanisme yang lain di dalam tubuh itu memang sebenarnya adalah karena adanya proses transduksi ini. Tadi Ibu minta contohnya. Anda sebenarnya bisa memberikan banyak contoh ya. Contohnya ya pada waktu suhu di luar dingin ya. Kemudian kenapa kita mekanismenya sering melakukan buang air kecil yang sering frekuensinya. Nah, kemudian pada waktu ya katakan pada wanita kenapa dia bisa mengeluarkan apa namanya ovum ya dari ovarium pada waktu menstruasi. Nah, proses itu terjadi karena adanya transduksi sinyal ya. Kalau misalkan tidak ada transduksi sinyal, maka itu tidak akan terjadi. Nah, jadi kalau apalagi, jadi kalau misalkan kita lihat semua proses yang terjadi di dalam tubuh, yang mulai dari makhluk yang katakan yang tadi contohnya Anda sebutkan, adanya konjugasi yang hanya memang terjadi pada makhluk tingkat rendah, yaitu pada bakteri ataupun protozoa, itu sudah terjadi yang namanya transduksi sinyal atau komunikasi antar sel. Apalagi kalau misalkan dia adalah merupakan masuk dalam kategori makhluk tingkat tinggi seperti hanya baik itu hewan ataupun pada manusia ya. Nah, jadi banyak sekali ya proses transduksi sinyal ini yang mungkin nanti bisa kita lihat, oh ternyata contohnya banyak sekali proses komunikasi antar sel ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi ternyata terjadinya aktivitas dalam tubuh baik itu pada manusia ataupun pada hewan itu adalah merupakan suatu proses hasil dari proses komunikasi ya. Mereka saling berkomunikasi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi sama juga dengan sel juga melakukan komunikasi antar sel sehingga kemudian aktivitas sel itu bisa terjadi. Nah, apa contohnya komunikasi antar sel ini? Ya, contohnya di dalam apa namanya proses ya pengaturan ya pengembangan dan pengorganisasiannya ya, karena kita tahu yang namanya paling kecil unitnya mulai dari atom ya DNA, lalu kemudian ada sel, ada jaringan, kemudian ada organ, ada sistem organ, ada organisme. Nah, itu adalah merupakan satu apa namanya penyusun ya yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, ternyata bagian-bagian yang paling kecil strukturalnya itu adalah merupakan ya hasil ya kerjasama antar sel yang kemudian nanti juga mengkomunikasikan apa yang menjadi ya fungsinya. Seperti umpamanya
Ya, di sini kita lihat dia juga bisa mengawasi pertumbuhan, ya, dia juga bisa mengawasi pembelahan, dia juga bisa mengkoordinasi ya aktivitas-aktivitas daripada sel tersebut. Nah, itu adalah hasil dari komunikasi antar sel. Jadi, kalau misalkan tadi kita katakan bahwa komunikasi adalah karena adanya ya proses yang terjadi di dalam sel itu sendiri, maka dalam hal komunikasi ini ternyata ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pihak yang memberikan ataupun mengirim pesan atau sinyal. Namanya komunikasi tidak mungkin terjadi hanya satu pihak saja, pasti ada dua. Jadi ada yang memberikan atau mengirim pesan atau sinyal, lalu kemudian ada yang menerima. Nah, seperti tadi contoh yang Ibu sampaikan, contoh peristiwa pada wanita, peristiwa menstruasi. Ada perintah dulu, ada yang memberikan sinyal dulu. Apa yang memberikan sinyal? Yaitu adanya hormon. Hormon apa? Hormon FSH-LH. Hormon FSH-LH kemudian dikeluarkan, ya, tentu saja ini tidak hanya ujuk-ujuk keluar sendiri, tapi mulai dari adanya peran daripada hipotalamus. Hipotalamus yang mensekresikan hormon GnRH, lalu kemudian sampai ke hipofisis, direspon oleh hipofisis dengan mengeluarkan FSH-LH, lalu kemudian nanti akan berjalan ya pesan yang disampaikan ini. Maka dalam hal ini adalah baik mulai dari hipotalamus, hipofisis itu adalah merupakan pihak yang memberikan sinyal atau yang mengirimkan sinyal. Lalu kemudian ternyata dari pihak yang memberikan yang pertama kita katakan tadi hipotalamus, maka ada yang menerima. Nah, pertama diterima oleh hipofisis, kemudian dengan adanya ya pesan yang disampaikan tadi maka diterima oleh hipofisis. Dia akan memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan. Bagaimana peran daripada si hipofisis dalam merespon apa yang disampaikan ya oleh si hipotalamus tadi, maka dia akan meresponnya dengan mengeluarkan FSH-LH. Tentu FSH-LH tidak akan lepas begitunya, ya lepas dengan sendirinya di dalam tubuh. Tentu ada lagi yang menerima. Nah, dalam hal ini tentu saja yang menerima itu adalah katakan umpamanya adalah ovarium. Nah, lalu kemudian ovarium bagaimana merespon dari pesan yang disampaikan oleh hipofisis tadi? Maka si ovarium akan mengeluarkan hormon ya hormon estrogen. Nah, kemudian hormon estrogen dan kemudian juga ya tentu saja ada progesteron ya. Nah, tapi estrogen nanti akan sampai lalu kemudian akan diteruskan ya dan masuk ke bagian sel yang ada di ovarium sehingga kemudian nanti akan memicu terjadinya peristiwa ovulasi. Nah, itu adalah hasil daripada komunikasi ya komunikasi antar sel ya. Nah, jadi makanya di sini disampaikan ada pihak yang memberikan, ada pihak yang menerima ya. Jadi ada pihak yang menerima ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, ada pihak yang menerima, nah berarti ini baru yang namanya komunikasi antar sel ataupun transduksi sinyal pada tingkat sel. Nah, sekarang kalau kita bicara bagaimana komunikasi itu terjadi, ya karena tadi adanya yang memberikan atau yang menyampaikan atau yang mengirim, kemudian ada yang menerima, maka tentu saja ya hal ini terjadi karena adanya molekul. Molekul apa? Molekul sinyal. Nah, yang menyampaikan tadi yaitu berupa molekul sinyal itu bisa saja yang pertama dalam bentuk endokrin, bisa dalam bentuk parakrin, atau bisa dalam bentuk autokrin, ataupun bisa dalam bentuk sinaptik. Nanti akan kita lihat satu persatu apa dan bagaimana molekul-molekul penyampai sinyal yang baik itu endokrin, parakrin, autokrin, ataupun sinaptik. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu ya mekanisme penyampaian ya. Ibu, mohon maaf, PPT-nya blur, Ibu. Kok bisa blur ya? Aduh, Ibu juga nggak ngerti ini sebentar. Sudah terlihat belum? Udah jelas? Buram, Ibu. Waduh, sebentar ya. Gimana nih? Sebentar Ibu tutup lagi sebentar ya kalau begitu ya. Ibu ulang lagi. Target Ibu materi ini hari ini selesai loh. Sebentar, Ibu ulang lagi.
Bagaimana? Apakah masih blur? Iya Ibu, kadang-kadang blur terus kadang-kadang itu Ibu, bagus lagi Ibu. Coba Oh mungkin ya, bisa di full screen aja Ibu. tadi Ibu full screen itu tadi. Oh, yang di sini ya, di PPT Ibu ya? Iya Ibu. Oke, ya, ya. Coba Ibu full screen. Sudah? Sudah Ibu. Oke, baik ya. Sekarang kita lihat bagaimana tadi ya mekanisme penyampaian sinyal. Jadi kan tadi ada 4 ya molekul sinyal itu endokrin, parakrin, autokrin, dan sinaptik. Nah sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya dulu dalam menyampaikan sinyal. Ternyata yang pertama ada yang merupakan komunikasi langsung, yang kedua adalah komunikasi lokal, ketiga adalah komunikasi jarak jauh atau sinyal hormonal. Jadi kalau misalkan yang tadi Ibu contohkan dengan adanya hormon dari hipotalamus, itu berarti masuknya ke mekanisme yang mana? Dari penyampaian sinyal ini berarti masuknya ke mekanisme yang mana dari contoh yang Ibu jelaskan sebelumnya? Halo, dengar ya suara Ibu? Halo? Iya Ibu, terdengar Ibu. Iya, yang mana contoh yang tadi? Yang tadi Ibu contohkan tadi, ini masuknya dalam mekanisme yang mana dari 3 yang ada tertera di depan ini? Izin menjawab Bu, jarak jauh. Ya, silakan. Masuk komunikasi yang jarak jauh Bu. Nah, jarak jauh yaitu sinyal hormonal, karena tadi Ibu kan sudah bicara hormon ya, MDNRH, FSH, LH ya. Nah, itu kan itu ya sudah merupakan contoh. Berarti ini masuknya ke nanti ya konsep mekanisme kerja hormon yaitu yang endokrin ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh yang bentuk komunikasi langsung ataupun komunikasi lokal? Apa contohnya? Yang izin menjawab Bu, yang komunikasi langsung itu yang nomor 3 itu Bu, yang parakrin. Oke, bagaimana contohnya? Ini yang jarak dekat gitu setahu saya Bu, yang parakrin. Jadi dia Ya. berdekatan dengan molekul yang lainnya. Apa contohnya di dalam tubuh kita? Apa contohnya? Kalau yang lokal apa contohnya? Oke, sekarang kita lihat. Ibu jelaskan bagaimana mekanisme kerja hormon. Seperti tadi Ibu memberikan contoh, baru Anda, oh berarti ini masuknya ke sini, ya. Ini masuknya komunikasi jarak jauh seperti yang tadi Anda sampaikan. Nah, sekarang kita lihat dulu mekanisme kerja hormonnya, ya, sehingga kemudian nanti, oh ini berarti masuknya, oh masuk komunikasi langsung kah, atau masuk dalam komunikasi lokal kah, ataukah komunikasi jarak jauh, ya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep mekanisme kerja hormon, ada yang disebut dengan konsep klasik. Apa itu konsep klasik? Di mana kelenjar endokrin itu mensekresikan hormon melalui sistem sirkulasi dan diterima oleh sel target. Ini memang konsep klasik, karena yang disebut dengan second messenger, ya. Second messenger itu atau pesan kedua itu adalah hormon yang tadi ya sudah disekresikan oleh suatu kelenjar, ya, lalu kemudian dia masuk dalam dan bersirkulasi di dalam darah, nanti dia akan bekerja sesuai dengan targetnya, ya. Ibaratnya waktu Anda belajar biokimia, dia akan bekerja antara kunci dengan gemboknya itu pasti ya pas gitu. Kalau dia kunci dan gemboknya tidak pas, maka dia tidak akan bisa di sana. Demikian juga hormon. Kalau itu bukan merupakan organ targetnya, maka dia tidak akan matching, dia tidak akan masuk di situ. Ya, nah itu adalah konsep klasik dalam mekanisme kerja hormon.
Yang kedua adalah autokrin. Autokrin itu sesuai dengan namanya auto. Auto itu kan sendiri. Yaitu sel target itu mensekresikan hormon dan diterima oleh sel target itu kembali. Jadi dia yang mensekresikan tapi dia juga yang menerima. Dalam hal ini contohnya adalah hormon PGF2 alfa, prostaglandin ya. Jadi prostaglandin banyak memang di dalam tubuh kita ya. Salah satunya adalah contohnya yang membuat kontraksi daripada ovarium ya, ovarium pada waktu peristiwa mau diopulasikannya ovum, itu adalah ada peran daripada PGF2 alfa di situ ya. Jadi peran PGF2 alfa supaya si ovum ini bisa keluar ya. Nah, itu adalah ya yang disebut dengan kerja hormon autokrin ya. Lalu ada parakrin ya. Parakrin, nah seperti yang tadi disampaikan, dia mensekresikan suatu hormon sel target itu, tapi hormon itu diterima oleh sel target yang lain. Beda hanya dengan autokrin. Kalau autokrin dia yang menghasilkan, tapi nanti dia juga yang menerima ya. Nah, itu bedanya antara autokrin dengan parakrin. Nah, kemudian satu lagi endokrin ya. Kalau endokrin itu endokrin tadi merupakan bagian dari konsep klasik. Satu lagi adalah sinaptik. Kalau sinaptik itu berarti di sini adalah mekanisme yang melibatkan kerja saraf ya. Sinap ya. Sinap itu berarti kan adanya peran daripada neurotransmitter ya. Jadi ini adalah yang nanti ada suatu zat ya yang dihasilkan kemudian dari suatu vesikel sinap, lalu kemudian biasanya itu adalah merupakan itu tadi ya asetilkolin, lalu kemudian nanti si asetilkolin ini akan menjalar di sepanjang ya atau akan merambat di sepanjang saraf. Nah, sehingga kemudian itulah yang kemudian menghasilkan respon dan menghasilkan suatu sinyal yang berurutan. Nah, jadi dia menghasilkan, nah itu akibat adanya si sinap itu tadi, yang kemudian sebagai transduksi sinyal yang mengantarkan sinyal dengan adanya perambatan impuls tadi ya. Jadi neurotransmitter yang dihasilkan itu merambat ya, berarti itu adalah merupakan suatu impuls yang akan berjalan terus sepanjang saraf tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian transduksi sinyal merupakan proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal ekstrasel sampai respon dalam komunikasi antar sel. Ya. Jadi artinya namanya juga transduksi tadi, bagian komunikasi. Jadi merupakan sinyal yang berurutan. Nggak mungkin sinyalnya itu adalah terpisah. Apalagi kalau misalkan kita contohkan dengan yang sinaptik. Kalau sinaptik kan berarti melibatkan kerja saraf. Kalau yang tadi autokrin, kemudian parakrin, kemudian endokrin itu adalah hormonal. Apa yang membedakan antara saraf dengan hormonal dalam mekanisme kerjanya? Kalau misalkan kita lihat kalau yang hormonal itu lambat. Apalagi kalau misalkan komunikasinya jauh ya, dia lambat gitu ya. Nah, tapi beda halnya dengan sinaptik. Dia lebih cepat ya. Nah, itu. Jadi sinyal yang berurutan dari sinyal ekstrasel sampai respon dalam komunikasi antar sel. Lalu transduksi sinyal merupakan suatu proses perubahan suatu jenis sinyal menjadi sinyal yang lain. Nah, seperti ibaratnya Anda lihat di sini seperti telepon ya. Jadi ada electrical sinyal yang masuk ya ke Anda lihat ini melalui gambar ini, lalu kemudian nanti akan keluar yaitu berupa adanya suara atau sound ya, out. Nah, kemudian Anda lihat di gambar sebelahnya ekstrasel sinyal molekul A ya yang masuk, lalu kemudian masuk ke dalam sel, maka kemudian bagian dalam sel kan juga banyak ya. Ini masih bagian bagian ini berarti ya Anda bisa lihat ya, yang merah ini adalah merupakan molekulnya ditangkap oleh reseptor yang ada pada si sel tersebut. Nanti oleh si sel ini akan diteruskan sehingga dia masuk ke dalam ya. Nah, intrasel sinyal molekul B. Nah, dia masuk ke dalam sel.
Nah, kemudian nanti dari sel ini baru kemudian terjadi proses yang tadi Anda sampaikan. Adanya transkripsi gen, adanya pencetakan dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan bagian juga dari hasil dari transduksi sinyal. Nah, sekarang kita lihat apa tujuannya, ya? Apa tujuannya terjadinya komunikasi antar sel? Yang pertama adalah bagaimana sel memahami keadaan sekitar. Yang kedua, bagaimana sel itu bereaksi terhadap keadaan sekitar. Ya, jadi tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Pada waktu terjadinya suhu apa namanya dingin, ya, umpamanya hujan. Nah, sel akan meresponnya, maka kemudian nanti akan mempengaruhi terhadap apa hormon, ya, ada hormon ADH, antidiuretik hormon, ya, sehingga kemudian itu akan mengakibatkan si orang tersebut mungkin ya dengan pengaruh suhu, lalu kemudian orang tersebut akan sering melakukan apa namanya urinasi. Nah, jadi seperti itu. Atau bagaimana sel bereaksi terhadap keadaan sekitar, ya. Contohnya apalagi nih, contoh yang kadang-kadang gini, umpamanya ya bereaksi terhadap umpamanya pada waktu mau menghadapi ujian, ya, katakan umpamanya UTS, wah sekarang ujiannya bukan online loh, ujiannya adalah offline. Nah, ternyata Anda nggak belajar nih semalam. Nah, bagaimana? Nah, tentu ada rasa khawatir, ada rasa was-was. Nah, itu otomatis ya, sel di dalam tubuh kita itu akan ya akan mempengaruhi kerjanya. Kalau misalkan Andanya resah, nah tentu saja ya hormon yang dihasilkan juga beda. Kalau misalkan Anda menghadapinya dengan tenang, karena hormonnya ada hormon dopamin yang memberikan rasa wah, ya apalagi kalau misalkan Anda yakin Anda belajar, Anda memahami dengan baik, oh saya bisa, itu akan beda responnya bagi orang yang tidak belajar. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi itulah komunikasi antar sel. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan, bagaimana hati kita juga, ya, itu adalah merupakan hasil dari komunikasi antar sel, ya. Jadi kalau misalkan katanya sih, kalau hatinya baik, artinya seperti yang dibilang Kolbun Salim, itu terpancar dari aura muka. Aura mukanya itu ya kan Anda bisa lihat ya ustadz-ustadz yang memang betul-betul ini ya, nah itu Anda lihat itu apa namanya wajahnya itu akan beda ya, dia akan apa ya, akan cerah, akan bersih ya, beda kalau misalkan ini. Nah, itu salah satu hasil juga dari komunikasi antar sel ya. Jadi itu ya. Baik, nah sekarang kita lihat transduksi sinyal. Transduksi sinyal merupakan komunikasi secara biokimiawi antara lingkungan ekstra dan intrasel. Ya iyalah, tadi Ibu sudah sampaikan ya. Jadi kalau misalkan ya contohnya bagaimana seseorang yang mungkin kekurangan kalium. Nah, kekurangan kalium itu kan biasanya lemas ya, apa namanya. Nah, itu adalah bagaimana lingkungan apa namanya ini adalah merupakan hasil proses biokimiawi antara lingkungan karena ternyata di dalam sel tubuh kita itu ada yang namanya cairan. Cairan itu ada yang disebut dengan cairan ekstrasel, ada cairan intrasel, ada CES, ada CIS. Nah, jadi kalau misalkan kekurangan unsur mineral apa, walaupun itu dalam jumlah yang sangat kecil, mikro, itu Anda kalau tahu ya, kalau orang yang umpamanya kekurangan natrium tuh, ya kan dia badannya lemas apa segala, itu dipasang alat ya, pasang alat, itu alatnya itu per hari kalau nggak salah saya itu 100.000 dulu. Ya, karena apa? Karena dia ternyata mengalami kekurangan natrium. Nah, kenapa? Karena ternyata kekurangan natrium itu membuat badannya itu lemes. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena adanya ya padahal kita tahu natrium itu adanya di mana? Di dalam sel, cairan sel, ya kan? Nah, ternyata kok bisa berefek ya pada orang atau pada si individu? Karena itu ada proses komunikasi ya yang terjadi atau yang merupakan hasil proses komunikasi secara biokimiawi ya. Nah, sehingga akan mempengaruhi terhadap ya
bagaimana penghantaran atau komunikasi sinyal itu sendiri, sehingga orang yang kemudian mengalaminya akan merasakan peletihan, pelemasan, atau mengalami pelesuan. Nah, itu contohnya. Sekarang komunikasi sel, apakah penting bagi virus? Penting sekali, ya. Terjadi mulai fase awal dari kehidupan. Kapan itu? Pada waktu masa embrionik, ya, pada masa embrio. Anda kalau misalkan lihat, ya, kenapa ada orang yang kemudian mengalami kecacatan, ada yang mungkin, ya, pokoknya cacatan lah, ya. Anda bisa lihat adanya abnormalitas pada individu-individu yang mungkin bisa Anda temukan, itu bisa jadi pada waktu awal dalam fase kehidupan, yaitu masih dalam fase perkembangan, itu ternyata ada yang kurang, ya, atau unsur mineralnya kurang terpenuhi atau bagaimana, sehingga kemudian, ya, akan berefek, ya. Apa efeknya? Akan menimbulkan kelainan, ya. Kemudian kita lihat komunikasi itu dilaksanakan oleh molekul pembawa sinyal. Nah, tadi Ibu katakan, ya, kalau misalkan tadi Anda lihat adanya second messenger seperti yang Ibu sampaikan tadi, apa itu hormon? Itu hormon adalah merupakan hasil dari proses second messenger, ya, second messenger yang kemudian dikeluarkan oleh suatu organ atau kelenjar, dan dia bersirkulasi di dalam darah dan kemudian akan bekerja sesuai dengan organ targetnya. Nah, makanya disebut sebagai second messenger karena dia sebagai pembawa pesan yang kedua. Apa pembawa pesan yang pertama? Pembawa pesan yang pertama itu adalah ligan. Ya, ligan inilah sebagai komunikasi, ya, atau molekul pembawa sinyal. Karena kan tadi komunikasi itu ada yang mengirim atau yang menyampaikan, ada yang menerima. Nah, molekul yang mengirim atau molekul yang membawa sinyal itu salah satunya adalah molekul yang first messenger, itu adalah ligan. Nah, sinyal ini bisa bersifat elektrik ataupun bersifat kimiawi, ya. Nah, kemudian sinyal elektrik yang ditimbulkan oleh perbedaan. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan adanya sinaptik. Ya. Kenapa sinaptik ini? Karena adanya perbedaan potensial, ya. Perbedaan potensial di sepanjang serabut saraf atau membran sel saraf. Maka dengan adanya perbedaan tersebut, maka dia mengalami perambatan. Dengan adanya perambatan, maka kemudian sinyal itu akan sampai di mana yang dia tuju, ya. Nah, jadi dalam bentuk, ya, kalau misalkan tadi elektrik, ya, karena adanya itu tadi, ya, perbedaan potensial tadi, tapi bisa menjadi ditransformasi menjadi sinyal kimiawi. Karena apa? Karena yang dibawa oleh si saraf ini itu adalah merupakan contohnya itu tadi adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu kan adalah merupakan sinyal kimiawi, ya kan? Nah, oleh karena itu dia merambat sehingga kemudian mengakibatkan adanya perbedaan potensial saraf, sehingga pada saat itu akan memberikan suatu respon, ya, yaitu akan menimbulkan adanya, dan itu yang menjadi penanda atau menyebabkan terjadinya adanya komunikasi antar sel. Kemudian sinyal kimiawi itu bisa bersifat, yang pertama adalah yang disebut dengan larut dalam air, atau disebut juga dengan ligan hidrofilik, ya. Jadi interaksi dengan reseptor permukaan sel. Jadi kenapa ini perlu kita ketahui sinyal kimiawi ini bisa bersifat larut dalam air? Karena nanti, ya, kalau misalkan seandainya kita menggunakan hormon, ya, umpamanya dalam riset kita menggunakan hormon, ya, seperti halnya waktu saya riset S2, saya menggunakan hormon insulin. Saya menggunakan hormon insulin, ya. Nah, kita harus tahu apakah dia bersifat larut dalam air ataukah dia bersifat larut dalam lemak. Karena apa? Karena itu nanti kita dengan tahunya kita ini adalah sifatnya larut dalam air atau disebut dengan ligan hidrofilik, ataukah dia larut dalam lemak atau disebut dengan ligan hidrofobik, maka kita tahu kan namanya hormon itu biasanya ada diencerkan atau bagaimana gitu, ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, ya, kalau misalkan dia tidak larut dalam air, kita pakai pelarut air, itu tidak akan ada interaksi nantinya, ya, dengan reseptornya. Nah, oleh karena itu kita sifatnya itu harus tahu. Jadi
Demikian juga bagaimana interaksi daripada si sinyal kimiawi ini juga berbeda-beda. Ada yang berinteraksi dengan reseptor, tadi yang Anda lihat sebelumnya, gambar yang Ibu tanyakan. Di bagian permukaan saja sudah ada interaksi reseptor permukaan sel, ya, dengan reseptornya. Dia ada di permukaan sel. Ada juga yang nanti baru berinteraksi kalau sudah di dalam sitoplasma, ya, atau di dalam inti. Nah, itu adalah merupakan, ya, sinyal kimiawi yang larut di dalam lemak. Untuk saya kalau di rumah ya. Dan kita sebut ini adalah ligan hidrofobik, ya. Nah, jadi seperti itu, hidrofobik. Anda dulu kimia udah belajar itu, ya. Nah, sekarang coba Ibu lihatkan gambar di sini sebentar ya. Sampai juga ini duduk sebentar. Nah, sekarang kita lihat nih, gambar 1 dan gambar 2, ya. Jadi ini adalah merupakan gambar yang menunjukkan berbagai jenis sinyal yang berperan pada respon sel. Contoh, nih, yang pertama adalah yang tadi Ibu sampaikan, ligan, primary messenger, ya. Jadi ligan yang dikeluarkan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Jadi akan membentuk yang namanya reseptor ligan binding, ya. Jadi akan membentuk apa? Ikatan antara reseptor dengan ligan. Nah, kita tahu ligan tadi Ibu sampaikan sebagai first messenger, ya kan? Nah, kemudian ya ternyata begitu sudah terjadi interaksi antara reseptor dengan si ligannya di permukaan sel ini, maka kemudian nanti akan diteruskan pesannya itu ke dalam. Jadi di sini sinyal transduction via second messenger. Jadi sinyal ada sinyal transduksi melalui second messenger, melalui pesan kedua, ya. Nah, kemudian nanti dari si sinyal yang masuk ke dalam bagian sitoplasma, ya, nanti akan kita lihat akan dia tidak langsung masuk ke sini, tapi dia akan bersifat selular response, ya. Jadi akan memberikan respons sel, ya. Nah, kemudian setelah memberikan, ya, jadi kan ini second messenger ini adalah hormon, ya. Nah, lalu kemudian sesudah adanya respons sel pada bagian sitoplasmik, maka kemudian dia akan masuk ke dalam nukleus, ya. Dia akan diteruskan sinyal tersebut ke dalam nukleus. Apa yang terjadi sesudah sampai di nukleus? Maka terjadi changes in gene expression. Jadi akan terjadi perubahan di dalam ekspresi gen, ya. Nah, ini adalah untuk contoh yang tadi, yaitu adanya ligan, lalu kemudian adanya reseptor. Nah, itu contohnya, ya. Nah, ini hasil penjelasan Ibu pada gambar 1. Nah, penjelasan Ibu pada gambar 2, Anda bisa lihat di sini, ya. Sel itu ada yang survive, dia bertahan, ya. Jadi walaupun ada sinyal, ya, maka dia tetap aja nggak ada mengalami perubahan. Lalu kemudian ada yang kita lihat, ya, bagaimana yang di sebelah kiri, ternyata selnya ini dengan adanya sinyal-sinyal yang masuk, maka dia terjadi divide. Divide itu berarti dia membelah dua. Atau juga berdasarkan kepada tadi respon sel tersebut, kita lihat, ya, ini kan terbagi, ya, kalau divide. Ada yang kemudian mengalami diferensiasi. Jadi dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Ini berarti selnya dengan adanya molekul sinyal dia mengalami diferensiasi, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada X, ada Y, ada Z yang kemudian mempengaruhi terhadap suatu sel, maka kemudian bisa mengakibatkan sel tersebut mengalami die atau mengalami kematian. Karena apa? Karena di situ terjadi yang namanya adalah apoptosis, ya, apoptosis sel, ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, silakan. Anda pada tutup semua, ya?
Ini kalau ditutup ada nggak ya di depan kamera, di depan laptopnya? Ada Ibu. Ada tidak? Ada Ibu. Oke. Udah, ya. Ibu nggak usah Ibu tutup lah. Kita tutup, silakan aja. Cuma ya itu tadi ya. Apa namanya nih? Kenapa ini? Padahal tidurnya cepat, tapi kenapa menguap nggak tahu. Baik, kita lanjutkan lagi dengan, ada pertanyaan tidak? Ibu izin bertanya sebelumnya. Ya, silakan. Iya, itu secondary apa pembawa sinyal keduanya yang masuk ke dalam nukleus itu nanti mempengaruhi gen yang ada di dalam nukleus ya, Bu? Iya, mempengaruhi gen yang ada di dalam nukleus. Makanya tadi Ibu katakan bahwa komunikasi ataupun transduksi sinyal ini itu sudah berperan di awal perkembangan. Sejak zaman embrio saja sudah itu. Makanya kalau misalkan Anda perhatikan adanya kelainan, itu adalah karena adanya ya itu tadi kesalahan dalam komunikasi. Bisa saja ya, yang kan tadi komunikasi itu ada yang mengirim ya, ada yang menerima. Nah, salah menerjemahkan, ya itu tentu saja di dalam hal ini kan kalau yang masuk ke dalam nukleus berarti kan nanti akan mempengaruhi terhadap DNA, ya kan? Nah, itu yang mengakibatkan ternyata salah, ya kan berarti DNA ada proses transkripsi translasi kan? Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Makanya kalau misalkan kita lihat ya, apa namanya, kelainan-kelainan ataupun kecacatan itu salah satu pengingat diri, ya, pengingat diri bahwa tidak ada kesombongan, jangan ada kesombongan, ya. Jadi sebentar ya, jadi tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk membalikan semuanya. Nah itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya. Jadi apakah iya? Apalagi kalau misalkan itu adalah terkait dengan hormon yang bersifat hidrofobik tadi, ya karena dia nanti akan langsung masuk ke nukleus. Kalau ke nukleus, Anda tahu sendiri bahwa nukleus itu kan adalah merupakan sebagai pusat aktivitas sel, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, oke, ada lagi yang mau tanyakan? Puas tidak? Siapa yang nanya tadi? Bunga ya? Gimana Bu? Puas nggak Bunga? Jelas, iya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, yang lain silakan. Kalau ada. Kita sampai jam berapa ya? Sampai 9.40 deh, Bu. 9.40. Bukan jam 9.50 ya? Saya agak lupa, Bu. Antara 9.50 apa 9.40 gitu, Bu. Iya. Kita lupa ya. Aduh, jadwalnya. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah kita lihat ya. Nah, sekarang nih, beberapa molekul sinyal dapat memberikan respon yang berbeda pada sel yang berbeda. Ya, kan tadi Ibu sampaikan dari vesikel sinap kan itu ada umpamanya asetylkolin ya. Nah, ternyata kalau misalkan asetylkolinnya sampai ke otot jantung, dia fungsinya adalah melakukan merangsang terjadi kontraksi. Ya. Jadi kontraksi jantung karena adanya asetylkolin. Ya, ACH ya. Tetapi kalau misalkan asetylkolinnya masuk ke dalam sel kelenjar saliva ya, berarti sel kelenjar darah saliva lidah ya. Nah, maka itu pengaruhnya adalah adanya sekresi air lidah ya. Nah, beda kan? Nah, jadi sinyal yang diberikan ya kemudian diterima oleh sel yang berbeda, ternyata responnya tidak sama. Ya, itu intinya. Ya, ini contohnya ya. Pada waktu asetylkolin yang dihasilkan ya, kemudian mempengaruhi atau masuk ke dalam heart muscle cell, jadi sel otot jantung, maka apa yang terjadi begitu ini diterima, ditangkap oleh reseptornya, yang terjadi adalah decrease rate and force contraction. Jadi artinya adalah terjadinya penurunan rata karena bentuknya jadi berubah ya, sedikit memanjang and force of contraction, dan jadinya
apa namanya kontraksi yang kuat. Nah itu ya. Kalau dia masuk ke dalam salivary gland cell, ini diterima oleh reseptor yang ada di permukaan, kemudian ditangkap. Apa yang terjadi? Sekresi daripada kelenjar saliva semakin banyak. Nah, padahal sel yang merangsang pertama adalah sama, yaitu adalah asetilkolin. Nah, transduksi sinyal memastikan terjadinya respon sel yang sesuai pada setiap rangsangan ekstrasel. Ya. Kemudian gangguan transduksi sinyal itu bisa mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit, antara lain adalah kanker. Ya, jadi kalau orang yang apa namanya ada ya terganggu transduksi sinyalnya, maka ternyata banyak hal ya. Karena kalau kanker kan dia mengalami selnya itu mengalami pembelahan yang sangat cepat ya. Dan kemudian itu tidak terhandle oleh yang si namanya leukosit ya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu gangguan dalam transduksi sinyal. Kemudian juga ya salah satu dosen di MIPA ya, tapi bukan di biologi, itu mengalami apa namanya ada sindrom baru. Aduh, sindromnya itu ada nama-nama luarnya. Itu apa? Ini penurunan dari sel saraf ya, penurunan dari ada fungsi sel saraf ya, sehingga kemudian ya mengakibatkan sebagian daripada sel tubuhnya itu dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah agak berangsur membaik, itu malah tidak mengalami tidak bisa berfungsi dengan baik. Lama ya, koma tidak ada apa namanya lama koma ya, berbulan-bulan koma. Nah, itu adalah gangguan transduksi sinyal ya. Nah, Anda bisa bayangkan ya, saya juga mendengarnya baru pertama. Ada sih, saya minta penjelasan sindromnya apa gitu ya. Ada dikirim ke handphone saya, cuma saya juga baru dengar ada sindrom itu ternyata ya. Dan itu apa waktu di awal-awal dia menderita itu daya tahan tubuhnya menurun sampai akhirnya dia koma berbulan-bulan ya, sampai sekarang belum bisa melaksanakan aktivitas ya. Kemarin ada kegiatan doa bersama ya, yang mudah-mudahan saja diberikan kesembuhan ya, karena itu tadi ya. Nah, anda tidak bisa lihat kan bagaimana kerja sel, karena kita tahu sel itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh apa namanya menggunakan mata telanjang ya, harus dengan menggunakan alat bantuan. Nah, jadi oleh karena itu ya sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya, jadi banyak bersyukur saja lah ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana fungsi dari jalur sinyal. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa yang namanya komunikasi antar sel itu merupakan hasil koordinasi reaksi biokimiawi yang ada di dalam tubuh. Ya, pada berbagai macam jenis sel itu ada reaksi biokimiawi. Nah, ada berbagai bentuk komunikasi antar sel. Yang pertama adalah tadi ini sudah kita jelaskan sebenarnya autokrin ya, bukan autokrin. Autokrin, lalu kemudian parakrin, kemudian endokrin, itu adalah semuanya hasil kerja yang menggunakan hormon ya. Lalu kemudian ada sinaptik ya, silakan. Full screen lagi. Oke. Oke, sudah ya. Lalu kemudian sinaptik, lalu kemudian kontak antar sel melalui protein permukaan. Nah, tadi kan Ibu sudah lihat kan, biasanya yang termasuk hidrofilik itu adalah merupakan kontaknya dengan reseptor permukaan. Ya, kalau yang hidrofobik itu biasanya ke nukleus. Ya, kemudian ada caraka. Caraka itu adalah nama lain dari messenger. Ya, jadi messenger itu adalah nama lainnya caraka. Ya, jadi artinya messenger kimiawi. Kemudian adanya gap junction. Gap junction itu adalah sudah pernah dengar ya istilah-istilah. Mungkin nanti coba Anda cari ada istilah gap junction, tight junction,
desmosom, satu lagi apa ya? Aku lupa. Ada gap junction, tight junction, dan desmosom. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, sinyal interseluler itu memastikan tipe sel yang sama berespons secara sinkron terhadap suatu sinyal. Jadi interseluler ya. Jadi interseluler berarti di dalam sel ya. Tapi selnya sama. Nah, tentu saja responnya juga sama, sinkron. Yang beda tadi ya. Kalau misalkan selnya beda, tentu saja responnya juga tidak sama. Contohnya tadi antara otot jantung dengan kelenjar saliva, ternyata sama-sama diberikan ya respon sama-sama diberikan rangsangan si asetilkolin, ternyata responnya tidak sama ya. Nah, jadi sinyal interseluler ini perannya sangat penting sekali ya dalam mengkoordinasi dan mengatur pembelahan sel. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, berarti ini kapan Bu? Awal dalam perkembangan ya. Awal perkembangan itu sinyal-sinyal ini sangat berperan sekali. Karena apa? Di situ tidak bisa ya. Kalau secara in vivo tentu tidak bisa campur tangan manusia ya dalam mengatur pembelahan sel, kecuali secara in vitro. Bisa tuh dengan menggunakan pisau kita bisa bedah kalau misalkan orang tersebut melakukan bayi tabung ya. Nah, atau umpamanya pada waktu kita melakukan atau membuat yang namanya stem cell. Nah, tentu bisa kita atur nih ya. Kita bisa mengatur bagaimana selnya di dalam cawan Petri itu bisa kita atur sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat ya, sinyal dari inter dan intra itu terlibat dalam proses transkripsi genetik. Tadi Anda sudah lihat ya, di mana yang si hidrofobik itu masuk ya, dan ditangkap oleh reseptor yang ada di permukaan, dan kemudian akan ada second messenger, lalu kemudian nanti akan diteruskan pesan tersebut, yaitu dia akan masuk ke dalam nukleus, baru kemudian akan menghasilkan suatu respon. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada pertanyaan? Jelas tidak apa yang sudah Ibu sampaikan? Jelas ya? Ini ada yang salah. Oke. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat ya, autokrin ya. Autokrin selnya yang menghasilkan itu, yang menerimanya juga dia. Nah, itu adalah autokrin. Ini contohnya tadi ya. Kalau misalkan Anda lihat in a group of identical signaling cell, each shall receive a strong autokrin signal. Jadi artinya kita lihat di dalam kelompok yang kita lihat ya identik ya, sinyal selnya, masing-masing selnya akan menerima ya sinyal autokrin yang kuat. Contohnya. Kemudian ada parakrin. Parakrin berarti selnya itu mensekresikan suatu sinyal ke limfos. Namun dia masih berada dalam lingkungan yang sama, ya. Tapi kalau yang tadi kan beda ya, autokrin dia diterima oleh yang sel yang sama. Tapi kalau parakrin masih ya sinyalnya penerimanya masih lingkungannya masih sama, ya. Nah, beda hanya dengan endokrin. Kalau endokrin kan itu jarak jauh ya tadi ya. Nah, maka dia akan mengalir dalam aliran darah, kemudian baru bekerja pada organ target nih. Contohnya di sini adalah sel target ya. Nah, jadi dia masuk dari di sini dulu. Begitu masuk sel-sel hormon sel ya, maka masuk ke dalam darah, lalu ditangkap oleh reseptor yang ada di permukaan. Kemudian baru disampaikan ke sel target ya. Kemudian sinaptik yaitu komunikasi antara neuron dan sel sasaran yang letaknya berdekatan. Nah, ini merupakan yang disebut dengan itu ya. Kalau misalkan Anda lihat ini adalah merupakan sebagai organ target selnya. Lalu kemudian berikutnya adalah kontak antar sel melalui protein permukaan sel. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya,
protein permukaan pada sel yang satu berinteraksi dengan protein lainnya, ya. Jadi kita lihat di sini ada kontak antar sel, ya. Nah, kemudian berikutnya ya ada gap junction. Kalau gap junction itu adalah kontak langsung antar sel. Jadi selnya melalui ada kontak, ini Anda bisa lihat ya, ini ada kontak langsung, tapi di antara sel tersebut itu ada protein permukaan. Nah, ini yang gap junction. Ada protein permukaan dan kemudian ini silakan. Oke, sudah nyambung? Jadi terputus ya, tadi sempat terputus. Ibu kirim info ke Farda. Nih, coba lihat Farda. Iya, ya. Jadi ini tiba-tiba mungkin sinyalnya lagi kurang bagus kali ya. Atau mungkin karena banyak yang nggak tahu ya. WiFi ini Ibu kan pakai WiFi rumah. Ibu ulang lagi berarti nyambungnya ya. Aduh. Kalau online ya, kalau pas jaringannya lagi bagus sih, alhamdulillah ya. Kalau misalkan jaringannya lagi jelek ya, ada putus-putusnya gitu. Padahal ini pakai WiFi di rumah. Oke, sudah terlihat? Belum, Ibu. Sudah? Belum ya, masih muter ya? Udah Ibu. Sudah, Ibu, sudah kelihatan. Udah Ibu. Baik ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Nah, kalau gap junction, ya, jadi antara selnya itu di situ ada reseptor, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kontak langsung antar sel itu ada protein permukaan, ya. Kalau tadi kita lihat adanya reseptor permukaan, ini ada protein, karena kan di sini langsung ya. Jadi dia menghubungkan antara sel, ya. Nah, pertukaran molekul sinyal dan metabolitnya itu berlangsung antar sel. Nah, ini yang disebut dengan gap junction, ya. Oke, berikutnya sekarang kita lihat bagaimana struktur jalur sinyal, ya. Tadi sebenarnya ini sudah kita bahas, yaitu komunikasi interseluler, ada komunikasi intraseluler. Nah, apa yang membedakan? Kalau interseluler ini tergantung pada pembentukan sinyal spesifik yang dipicu oleh pemicu eksternal, ya. Jadi memang terbentuk sinyal, tapi ada pemicunya. Pemicunya itu adalah berasal dari luar. Lalu apa yang terjadi sesudah sinyalnya ini diterima oleh sel target, maka dia akan ditransmisikan atau ditransduksikan dan diproses lebih lanjut dengan adanya bantuan dari rantai sinyal intraseluler. Ya, nah itu yang komunikasi interseluler. Bentar kalau kayak ada yang masuk. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya itu adalah
komunikasi interseluler itu ada ternyata tahapan-tahapannya. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah pembentukan sinyal akibat adanya pemicu eksternal, ya. Tadi sudah kita lihat ya. Jadi umpamanya ada contohnya ya, umpamanya Anda sedang stres katakan, umpamanya, atau lagi deg-degan nih. Nah, tentu akan memicu keluarnya hormon bukan hormon, akan memicu neurotransmitter yaitu asetilkolin. Lalu kemudian nanti dia akan itu adalah pemicu luarnya. Jadi karena Anda ada perasaan itu namanya, atau mungkin ada informasi ya dari dosen, wah sekarang kita pretest nih, ya. Nah, jadi itu ya, maka akan ada rasa gugup ataupun rasa khawatir, sehingga kemudian ya akan memicu terbentuknya suatu sinyal. Lalu kemudian nanti akan diteruskan ke sel target. Lalu kemudian sel target akan mengenali sinyal ini. Maka akan ada transmisi sinyal atau penyampaian sinyal itu masuk ke dalam atau berlekatan dengan sel target. Nah, transformasi daripada sinyal ini akan menjadi suatu reaksi yang elektrik atau biokimiawi dalam sel target. Nah, jadi ini tahapan untuk yang interseluler. Jadi sinyal ekstrasel itu disintesis dan dilepaskan oleh satu sel pemberi sinyal. Selnya itu bisa menerima sinyal dalam bentuk rangsangan kimiawi, elektrik, optik, dan sebagainya. Nah, kenapa dikatakan di sini rangsangan yang bersifat elektrik? Yaitu tadi ya, pokoknya ada target ya. Nah, target itu berarti itu ada melibatkan kerja saraf ya. Lalu kemudian ada optik mata ya, pokoknya Anda ada melihat sesuatu dan itu menimbulkan rasa ketakutan atau kecemasan. Nah, itu akan direspon dengan adanya sel yang bekerja dengan mungkin dia mentransduksikan atau menghasilkan suatu ya, katakan dia produk, bisa saja itu adalah merupakan produk-produk yang bersifat tadi ya, neurotransmitter ataukah dia bersifat hormonal, sehingga kemudian nanti akan memberikan efek domino, yaitu akan memberikan pesan yang berurutan atau pesan yang berantai ya. Nah, jadi sinyal yang diterima ini oleh suatu protein khusus, itulah yang kita sebut dengan reseptor. Oke, ini komunikasi interseluler ya. Kalau Anda lihat ini komunikasi interseluler, ini adalah ini dinding sel, ini sitoplasma, kemudian ini reseptornya, ini adalah yang orange ini adalah hormon atau environmental stimulus. Jadi hormon atau rangsangan lingkungan ya, yang merangsang lingkungan. Ternyata hormon ini atau yang memberikan rangsangan terhadap lingkungan ini atau yang menstimulus ini masuk ke dalam sel reseptor ya. Sesudah dia masuk ke dalam sel reseptor, maka kemudian akan ditangkap dan diterima oleh si reseptor yang ada di bagian permukaan tadi. Jadi di sini reception, jadi berarti dia menerima. Lalu kemudian sesudah dia ditangkap, maka kemudian akan diteruskan yaitu ke bagian sitoplasma. Dan di sini terjadi yang namanya transduksi sinyal. Karena apa? Karena di sini terjadi reaction producing, yaitu second messenger. Jadi artinya terjadi reaksi produksi ya, produksi reaksi dari second messenger, pembawa pesan kedua. Kemudian sesudah adanya transduksi sinyal ini, lalu kemudian tentu saja ada respon. Responnya apa saja? Yaitu adanya aktivasi daripada respon seluler akibat adanya sinyal transduksi yang masuk ke dalam sel ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah Ibu jelaskan barusan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo silakan. Halo. Izin bertanya. Ya, silakan Bunga lagi. Iya, izin bertanya Ibu.
kan ini kalau interseluler saya lihat hormonnya gitu cuma di sitoplasma. Apakah di interseluler ini responnya bisa sampai nukleus juga, Ibu? Atau cuma di sitoplasma aja langsung respon gitu? Oke, baik ya. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya kalau yang untuk yang intersel ini responnya itu kan tidak hanya di sitoplasma, tapi kalau misalkan kita lihat pengelompokan daripada hormonal itu kan ada 4 ya. Ada yang dari steroid, ada yang dari faktor amina, ada yang dari faktor protein ya. Lalu sebenarnya protein amina satu lagi derivat ada 4 ya klasifikasi daripada hormonal, dan itu ternyata kerjanya memang sebagian besar kalau yang bersifat hidrofobik itu adalah di nukleus, tapi yang bersifat hidrofilik itu adalah di sitoplasma. Nah, tetapi ya apakah ini ya jadi artinya apakah ini pakem gitu, artinya apakah tidak ada sama sekali yang sel-selnya ini yang protein ya yang itu bekerjanya di nukleus. Nah, karena hormon itu banyak dan kemudian kalau kita lihat mekanisme komunikasi ini juga banyak, mungkin sebenarnya ada ya. Jadi sebenarnya ada hormon-hormon yang bersifat tadi yaitu bersifat hidrofilik tadi yang kerjanya itu atau yang targetnya itu tidak hanya di sitoplasma tapi juga bisa di di nukleus. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat tadi di nukleus, maka kemudian sesudah itu terjadi terjadi transkripsi, translasi dan sebagainya. Nah, jadi ada tapi tentu harus kita harus kita eksplor lagi hormon apa saja yang memang ya merupakan protein tapi dia bekerjanya bukan di sitoplasma melainkan di nukleus. Seperti itu, Bunga. Paham, Bunga? Baik, Ibu paham. Berarti kemungkinan ada juga ya, Ibu, yang di nukleus komunikasi interseluler. Ada. Tapi secara garis besar melihat dari sifat pelarutannya, ya, nah memang sebagian itu adalah di sitoplasma, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang bekerja di nukleus, seperti itu, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, karena hormon kan banyak ya. Hormon itu juga banyak, belum lagi dari hormon-hormon. Karena kan kalau nggak salah saya, kelenjar aja 12 banyak. Dan semua kelenjar itu mensekresikan hormon. Nah, hormon itu tidak sama. Nah, tentu akan menghasilkan respon yang berbeda juga, ya. Ini komunikasi intersel setelah berikatan dengan ligan, aktivasi reseptor itu akan mempengaruhi atau akan memberikan transmisi intraseluler sehingga menuju proses biokimiawi yang spesifik dan akibatnya ya akan menghasilkan suatu aktivitas ya sel. Nah, pengaturan sinyal intrasel ini itu mengakibatkan melemahnya atau berhenti sinyal ya. Jadi kalau kita lihat jalur sinyal yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi dengan adanya crosstalk. Ya, jadi komunikasi antar sel sehingga kemudian ada jalurnya yang berbeda juga. Ya, itu yang kita sebut dengan ya jalurnya berbeda tapi dia bisa berkomunikasi, itu yang kita sebut dengan crosstalk. Ya, crosstalk. Oke, berikutnya adalah komunikasi intrasel. Kalau tadi interseluler, sekarang intrasel. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat transduksi sinyal intrasel itu melibatkan protein dan caraka kedua second messenger. Sama ya. Jadi kalau misalkan tadi interseluler itu ada lihat protein. Tapi kalau kita lihat ya di sini kalau spesifik daripada intrasel yang disampaikan adanya messenger kedua atau disebut dengan second messenger. Nah, protein pada transduksi sinyal intrasel itu adalah enzim. Pembentukan caraka keduanya dibantu oleh enzim
Kemudian ada adaptor, yaitu adalah merupakan protein penghubung untuk merekrut protein lain, ya. Nah, bagaimana cara keduanya mengaktifkan makroenzim untuk transduksi daripada sinyal selanjutnya? Sekarang kita lihat. Oke, kita lihat dulu sebentar. Nah, tadi ada enzim ya, enzim pembentukan caraka kedua. Kalau Anda kan udah belajar biokimia, enzim ya, enzim itu adalah protein, adaptor protein penghubung untuk merekrut protein lain. Jadi dia mempunyai perantara untuk merekrut protein lain, yaitu dengan adanya adaptor ya. Kemudian kita lihat ya. Nah, ini bagaimana komponen daripada transduksi sinyal ya. Sebentar, saya ganti posisi duduk dulu. Nih, komponen transduksi sinyal Anda bisa lihat di sini. Yang pertama adalah molekul sinyal ekstrasel. Nih, ekstraseluler sinyal molekul yang masuk, yang merah ini masuk ke bagian ya permukaan sel, di mana di situ ada reseptornya, sehingga kemudian reseptornya itu adalah reseptor protein. Kemudian Anda lihat di bagian itu ada juga plasma membran. Kemudian di sini Anda bisa lihat ya, begitu dia masuk ya, maka kemudian ya akan memberikan atau akan ditangkap si reseptornya, maka kemudian yang terjadi adalah begitu dia udah ditangkap maka terjadi molekul sinyal intrasel atau second messenger ya. Jadi ini akan menjadi sebagai second messenger ya, karena tadi ya kalau misalkan kita lihat ya, nah jadi akan masuk di sini ada kita lihat ya protein-protein, nama proteinnya ada transducer, ada adaptor, ada scaffold, ada efektor. Nah, jadi ini adalah merupakan protein-protein yang terlibat di dalam transduksi atau dalam penghantaran sinyal. Kemudian sesudah ini ya terbentuk dengan adanya penempelan antara reseptor dengan si molekul pembawa sinyal tadi, maka kemudian dia akan diteruskan masuk ke dalam sitosol ya. Lalu kemudian nanti Anda bisa lihat dari sitosol ini, maka dia akan terus ya akan mempengaruhi terhadap apa? Ini ya, aktivasi gen. Tadi yang Anda sampaikan tadi, aktivasi gen. Karena tadi sudah Ibu singgung bahwa terjadi proses translasi, kemudian transkripsi di mana? Di DNA yang ada pada nukleus, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, ini juga ternyata tidak jalurnya tidak hanya langsung ke sini juga, tapi ada yang lain, yaitu masih di dalam lingkaran sel. Yaitu di sini adanya relay daripada protein, kemudian adaptor protein, kemudian di sini Anda bisa lihat ya, adanya amplifier and transducer daripada protein. Nah, ini semua apa? Ekstraseluler daripada semua ekstraseluler dari seluler mediator ya. Nah, kemudian sesudah ini terjadi interaksi ya, maka kemudian Anda perhatikan gambar di sini ya. Anda perhatikan gambarnya bagaimana terjadi ikatan ataupun interaksi ya. Dari sinyal yang di bawah tadi, maka di sini ada yang namanya integrator protein. Nah, integrator protein, maka kita lihat di sini ya. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi sehingga efeknya berefek terus ya. Ada yang disebut dengan modulator protein yang juga mempengaruhi dari dalam sel itu sendiri. Lalu kemudian adanya messenger protein. Baru kemudian di sini ada nukleus, adanya bagian-bagian yang kita sebut dengan nuclear envelope, jadi artinya bagian penutup daripada si inti sel, maka kemudian dia akan terus masuk menerobos sampai ke dalam ya, yang memberikan responsinya, yaitu di dalam DNA ya. Nah, sesudah dia nanti akan mempengaruhi terhadap DNA, maka kemudian akan mempengaruhi terhadap activated gene ya. Jadi activated gene jadi akan terpengaruh ya aktivitas gen, yaitu dengan adanya proses nanti yang kita lihat dengan
gene transcription, ya, gene transcription. Nah, ini molekul sinyal ekstrasel, ya. Jadi sel ekspresi molekul sinyal dalam bentuk caraka kimiawi, yaitu sel sasaran, kemudian transmisinya itu menjadi respon kimiawi. Jadi memang efek yang saling berurutan, ya, di dalam molekul pengantara sinyal, baik itu molekul sinyal intrasel ataupun ekstrasel. Nah, jadi apa yang kalau kita lihat secara kimiawi, molekul sinyal ini bisa berupa turunan asam amino, tadi yang sudah Ibu jelaskan, atau turunan peptida, berarti ini masih bagian daripada protein, atau keturunan daripada steroid atau eicosanoid, ataupun turunannya dari gas, ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat itu eicosanoid ini nih. Kalau ini lemak, ya, karena dia masuk ke dalam PUFA. PUFA itu unsaturated fatty acid. Ya, jadi ini masuk ke dalam kelompok lemak ini, ya, eicosanoid. Dulu saya waktu S3 nih khusus mendalami tentang eicosanoid ini, ya. Dosennya sudah meninggal yang mengajarkan ini. Oke, baik, ya, reseptor. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan. First messenger itu adalah ligan, kemudian reseptor ini mempunyai afinitas. Afinitas itu, ini belajar lagi tentang istilah kimia, ya, kemampuan dia mengikat elektron, ya, terhadap suatu molekul kimiawi yang spesifik. Ini bisa kita bagi dua, ada reseptor yang adanya di permukaan, ada reseptor yang ada di dalam, atau bahkan ada yang reseptor adanya di dalam nukleus, ya. Kemudian kalau kita lihat reseptor permukaan sel, ya. Nah, sebagian besar molekul sinyal itu adalah hidrofilik, berarti dia tidak bisa menembus membran plasma. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan, ya. Nah, dia harus berikatan dulu dengan reseptor membentuk sinyal, ya, intrasel, ya. Nah, itu kalau reseptornya itu di permukaan. Jadi makanya tadi sering Ibu sampaikan, sering Ibu ulang-ulang, itu adalah yang bersifat hidrofilik. Tapi kalau yang di dalam itu adalah bersifat hidrofobik. Kemudian berikutnya reseptor permukaan sel. Itu bisa kita bagi menjadi 3 kelas, ada kanal ion, kemudian ada G protein coupled receptor, ada enzim linked receptor, ya. Nah, reseptor yang mempengaruhi kanal-kanal ion atau yang disebut juga dengan ligand gate ion channels, ya. Maka kita lihat, ya, apa pengaruh daripada reseptor tadi ligan yang sudah nempel di di reseptor, bagaimana pengaruh terhadap kanal ion. Ini Anda bisa lihat di sini, ya. Ini contohnya, ya. Ini kan molekul sinyal, ya. Artinya ini adalah merupakan sinyal molekul yang diterima. Kemudian di sini bagian membran plasmanya ini ada reseptor. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Anda bisa lihat di sini, ya. Ternyata ini ion, ya. Ternyata apa yang terjadi? Sinyal molekul itu bisa, ya, mempengaruhi, ya, terbuka dan tertutupnya si pintu reseptor tadi. Jadi reseptor gate daripada yang ada di membran ini bisa terbuka dan tertutup, ya, akibat adanya molekul sinyal yang merah ini. Karena apa? Karena ternyata si reseptor itu nanti akan nempel dengan molekul sinyal yang datang. Lalu apa pengaruhnya? Ternyata dengan adanya interaksi antara molekul sinyal, ya, dengan reseptor ini, maka akan membuka pintu, sehingga itu yang terbuka, ya, sehingga ion-ion itu bisa masuk ke dalam. Makanya kan ada kalau misalkan Anda belajar, ya, tadi kan ada ada perambatan impuls. Perambatan impuls itu kemudian ada sinyal yang masuk, ada sinyal yang keluar. Makanya ini yang mengakibatkan terjadinya perbedaan potensial. Karena begitu ada yang masuk, ada yang keluar, maka di situ terjadi polarisasi membran,
depolarisasi membran, ada yang disebut dengan repolarisasi membran. Nah, itulah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan potensial tadi, ya. Jadi ada sinyal, ada ion yang masuk, ada ion yang keluar. Ternyata ion yang masuk dan keluar itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh adanya sinyal molekul. Kenapa sinyal molekul mempengaruhi? Karena ternyata si sinyal molekul ini akan nempel atau akan berikatan dengan si reseptor yang ada di membran, sehingga kemudian akan membuka pintu gerbang. Apa namanya channel? Contohnya pompa ion channel. Nah, pompa ion channel terbukanya saluran pompa ion. Nah, pompa ion channel terbuka sehingga kemudian, nah itu yang mengakibatkan terjadinya proses fisiologis yang berbeda-beda, atau mungkin terjadi adanya proses fisiologi yang terjadi pada tubuh organisme atau makhluk hidup itu, ya. Nah, kemudian kita lihat nih dikit lagi ya, sampai gambar yang mana nih? Sampai ini gambarnya. Kalau ini maksudnya sudah, coba sebentar. Lah kok ini jadi not responding. Nah, jadi kita lihat dulu sampai di sini aja, ini materi ini. Nah, nanti kita sampai sini aja, baru nanti kita masuk slide 22, ya. Reseptor intrasel, ya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau yang intrasel itu sinyalnya itu ke hidrofobik. Berarti di sini lebih banyak ke hormon steroid. Dia melalui membran plasma, dia terikat pada reseptor yang ada di intrasel. Nah, kemudian ini baru kemudian dia masuk menembus ke nukleus, ya, dengan adanya second messenger tadi, small hydrophobic sinyal molekul, ya. Nah, ini adalah intrasel. Nah, setelah berikatan dengan ligan, ya, setelah mengikat ligan pada bagian permukaan tadi, maka dia bergerak ke inti sel, reseptor steroid dan tiroid. Jadi ini lebih yang ke hidrofobik, ya. Nah, dalam bentuk faktor transkripsi. Jadi makanya tadi Ibu sampaikan ada proses transkripsi, ada proses translasi. Nah, itu terjadi di nukleus sehingga kemudian nanti akan mempengaruhi, ya, cetakan gen yang dihasilkan, dan itu yang kemudian akan akan disampaikan, ya. Nah, ini adalah hasil mekanisme kerja dari reseptor intraseluler. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nanti kita lihat apa bedanya eksokrin dengan endokrin. Karena kalau kita bicara tentang eksokrin dan endokrin, ini adalah kita bicara tentang tadi, ya, kaitannya juga dengan adanya itu hidrofobik, hidrofilik itu ada, ya. Karena itu adalah endokrin dan eksokrin adalah merupakan kelenjar yang menghasilkan si itu tadi, ada yang sebutan hidrofilik dan hidrofobik tadi. Nah, nanti ini kita bahas besok, ya. Nah, sekarang sampai di sini apa yang sudah Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya? Jelas apa yang Ibu sampaikan? Nah, ini masuk ke fisiologi molekuler, ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ini banyak sekali, ya. Saya dulu mekanisme kerja hormonal itu banyak sekali, ya, yang membuat kita wow, ya. Tapi saya tidak sempat merencananya mau ini, ya, bagaimana mekanisme itu saya kumpulkan semua, mau saya ini, tapi sampai sekarang belum ada waktu, ya, karena memang, ya, kerjanya juga namanya juga, ya, wanita, ya, wanita juga tidak hanya ini, aktivitasnya juga berbagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar yang sudah Ibu sampaikan, silahkan, ya. Jadi kita sudah masuk bagaimana mekanisme di dalam sel, baik itu di sitoplasmanya ataupun di nukleusnya, kemudian bagaimana dia berikatan, itu sudah kita bahas, ya, sampai pada slide ke-21. Rencana Ibu padahal selesai semua, ya, tapi ternyata nggak bisa, ya. Jadi ya itulah mungkin, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Kalau tidak ada, ya silakan. Ibu izin bertanya, boleh minta PPT-nya enggak ya, Bu? Boleh, nanti Ibu kirimkan, ya. Nanti Ibu kirimkan dalam bentuk PDF, ya. Dalam bentuk PDF. Oke, Baik, ya. terima kasih. Oke. Atau mungkin nanti juga bisa di kampus, ya, dalam bentuk itu pokoknya nanti mungkin insya Allah bisa Ibu kasih nanti, ya. Tapi tidak Ibu kirim ke GCR, ya. Tidak, ya.
Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu rasa pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa Anda pahami.